Masih di Sapa Indonesia Malam, Saudara, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut semua pihak yang membocorkan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah bisa diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Pernyataan Arteria ini mengarah pada Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD memasuki babak baru. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan memperingatkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait potensi ancaman pidana bagi pelanggar pasal 11 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait TPPU. Hal itu disampaikan Arteria saat rapat kerja dengan PPATK Selasa lalu. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Dalam rapat itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kembali menegaskan transaksi 349 triliun rupiah itu adalah tindak pidana pencucian uang dan tidak semuanya terjadi di Kementerian Keuangan. Ini kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tapi ini bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor-ekspor, kasus perpajakan. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD kembali menegaskan laporan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah bukanlah tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana pencucian uang dan melibatkan pihak di luar Kementerian Keuangan. Ini adalah laporan pencucian uang. Laporan tindak pidana pencucian uang. Ya. Memang jumlahnya besar. Karena itu tadi menyangkut orang luar, menyangkut tindak pidana di luar, tapi ada kaitan dengan dalam. Nah, untuk itu kami tadi bersepakat begini. 1. Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. LHA itu laporan hasil analisis yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dari 349 triliun temuan PPATK, diduga ada transaksi sekitar 22 triliun rupiah yang menyangkut pegawai Kementerian Keuangan. 99 surat dari 300 surat tadi ya, adalah surat PPATK kepada aparat penegak hukum. Dan nilai transaksinya 74 triliun. Jadi dalam ini aparat penegak hukum. Sedangkan ada 135 surat dari PPATK tadi yang menyangkut ada nama Kementerian Keuangan, nama pegawai Kementerian Keuangan. Nilainya jauh lebih kecil karena yang tadi 253 plus 74 itu sudah lebih dari 300 triliun. Komisi 3 DPR akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Kepala PPATK untuk memaparkan secara rinci terkait transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah pada 29 Maret mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polemik transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di lingkup Kementerian Keuangan berbuntut
panjang. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan memperingatkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal ancaman pidana penjara terhadap pihak-pihak yang membocorkan dokumen tindak pidana pencucian uang. Mengapa diarahkan sampai ke sana? Kita akan tanyakan langsung kepada anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari. Bung Tobas, selamat malam, selamat berbuka puasa, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, selamat berbuka puasa. Terima kasih Bung Tobas. Nah, pertanyaannya begini, kan seharusnya temuan transaksi mencurigakan ini disambut oleh wakil rakyat, oleh DPR. Pertanyaan yang banyak muncul sekarang, kenapa malah ada peringatan soal ada unsur pidana loh untuk pembocor dokumen TPPU, Bung Tobas? Ya, kita di DPR sangat menyambut upaya untuk membongkar dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia, ya. Oleh karena itulah maka kita mengagendakan untuk memanggil PPATK, kemudian memanggil Pak Mahfud MD, dan juga nanti tanggal 29 sekaligus juga kita mengundang Ibu Sri Mulyani selaku Menkyu, ya, yang juga sebagai anggota dari Komite Koordinasi Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang. Ya, kita ingin mendapatkan kejelasan yang sejelas-jelasnya. Nah, kenapa kemarin kemudian muncul adanya pengingatan ya bahwa bagi yang membocorkan dokumen ataupun informasi terkait dengan pencucian uang ini dapat dipidana, karena memang pasalnya menyatakan demikian. Nah, kenapa kemarin kita sampaikan seperti itu? Karena begini, jadi awalnya ya kita ini semua mengira bahwa 349 triliun itu adalah kasus yang saat ini sedang berjalan, namun terhalang-halangi ya proses penegakan hukumnya. Ya, dan masih terjadi hingga sekarang. Ternyata setelah kita dengarkan keterangan dari PPATK, tidak seperti itu, ya. Ternyata bahwa ini adalah laporan yang berasal dari tahun 2009 sampai 2023, bayangkan 14 tahun. Ya. Kemudian ternyata juga tidak melulu semuanya itu melibatkan oknum di Kementerian Keuangan. Tetapi 349 triliun ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Keuangan. Ini kan tentu berbeda, ya. Okay. Yang berikutnya juga sebagian besar menurut PPATK itu sudah ditindaklanjuti. Nah, sehingga kan angka 349 triliun yang bombastis ini tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu semestinya ya cara penyampaiannya bukan kemudian membuat ini heboh bahwa seolah-olah ada 300-an triliun yang terjadi yang belum terselesaikan, yang melibatkan Kementerian Keuangan, sehingga membuat masyarakat ya itu menjadi tidak percaya kepada flow yang benar gimana, Bung Tobas? Kinerja Kementerian Keuangan, tidak percaya kepada pajak dan seterusnya. Nah, ini yang nanti akan kita minta jelaskan pada tanggal 29 Maret 2023 ya, dengan adanya Pak Mahfud di situ, ada Bu Sri Mulyani di situ, ada PPATK di situ. Kita minta semua dijelaskan sejelas-jelasnya apa yang kemudian menjadi laporan atau catatan terkait dengan 349 triliun ini, supaya masyarakat menjadi jelas dan pemahaman masyarakat tidak kemudian liar kemana-mana ya, yang akan justru merugikan upaya kita untuk menelusuri tindak pidana pencucian uang yang terjadi. Ini kan memang ada mekanisme yang berlangsung. Kita ingin meletakkan itu sesuai dengan koridornya supaya optimal upaya kita untuk memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang. Yang dianggap tidak tepat ini langkahnya Pak Mahfud begitu untuk ya, follow up ini di awal atau gimana? Ya, betul. Jadi jikapun kita ingin menyampaikan warning ya bahwa ada tindak pidana pencucian uang, maka penjelasannya harus clear ya. Misalnya tadi semestinya di awal kalau ingin mengatakan bahwa ada 340, waktu itu kan masih 300 ya, 300 triliun dugaan pencucian uang, maka harus dirinci bahwa itu terjadi sejak dari 2009, itu catatan sejak dari 2009. 2009 itu berapa yang sudah ditindaklanjuti berapa, 2010 berapa yang sudah ditindaklanjuti berapa, dan seterusnya. Ya, sehingga tidak kemudian menimbulkan persepsi yang keliru akibat dari keterangan yang tidak lengkap dan tidak detail. Nah, karena itulah maka kita di Komisi 3 ingin membuka ruang agar penjelasan menjadi lengkap dan detail, supaya apa? Supaya PPATK bisa bekerja dengan baik.
Kenapa kita penting untuk mendukung agar PPATK bisa bekerja dengan baik? Karena begini, kerja PPATK itu intelijen keuangan. Oke. Dia tidak bisa kemudian bekerja di ruang yang terbuka. Apa yang menjadi tugas dari PPATK? Tugas PPATK adalah dia melakukan kajian, analisis atas transaksi keuangan yang terjadi di Indonesia. Kemudian jika ditemukan transaksi yang mencurigakan, maka dianalisis kembali untuk kemudian disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait ini misalnya, ya, apabila dia sudah menemukan bukti permulaan yang cukup, maka diserahkan kepada aparat penegak hukum. Apabila kemudian butuh ada penelusuran lebih lanjut, diserahkan kepada kementerian lembaga terkait, ya, untuk melakukan penelusuran lagi, pengawasan dan seterusnya. Apabila terkait dengan pola yang harus kita perbaiki, maka disampaikan sistem apa yang kurang dan kemudian kita lakukan reformasi terhadap sistem tersebut. Oke, jadi bukan kan di permukaan dengan publikasi yang jadi harus diarahkan agar kerja PPATK jadi betul-betul efektif dan makanya nanti akan dipanggil begitu. Tapi terlepas dari klarifikasi, kenapa kemarin sampai di-mention begitu oleh Bung Arteria, oleh Komisi 3 DPR RI bahwa ada kemungkinan unsur pidana loh yang di-mention Menko, merujuknya ke Pak Mahfud atau Menteri Keuangan karena yang berbicara soal 349 triliun ini. Kenapa sampai ditarik jauh ke situ? Ada kemungkinan unsur pidana loh begitu, Bung Tobas? Ya, karena begini, di dalam pasal 11 ya Undang-Undang tindak pidana pencucian uang itu disebutkan bahwa pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini. Nah, ayat 2-nya disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut ya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Di ayat 3 ya disebutkan pengecualian. Ya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya apa? Yang bisa mempublikasikan sebuah dugaan tindak pidana pencucian uang itu adalah aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Oke. Kalau kemudian belum sampai ke sana, maka data tersebut, dokumen tersebut, informasi tersebut bisa disalahgunakan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan misalnya menekan, memeras, menjatuhkan seseorang apabila belum sampai pada penegakan hukum. Oleh karena itulah maka ya jangan kemudian kita menyampaikan suatu hal yang masih prematur atau masih belum jelas, ya sebaiknya dijelaskan dulu, dikelirkan dulu, dipilah-pilah, disampaikan. Nah, mana yang dia kemudian berbentuk pada proses yang akan berujung pada penegakan hukum, itulah yang kemudian disampaikan, kita kejar dan kita kawal sehingga ada penegakan hukum yang berjalan. Dan ini nanti yang akan dikejar untuk tanggal 29 saat memanggil Menko Polhukam nanti? Betul, dan itu pasti akan kita kejar apabila ada upaya penegakan hukum yang terhalang-halangi, ada upaya penegakan hukum yang tidak berjalan, ada sistem yang kemudian tetap membuka peluang terjadi pencucian uang yang harus kita perbaiki. Nah, itu nanti yang akan saya bayangkan menjadi rekomendasi dari hasil pertemuan kita pada tanggal 29 Maret 2023 tersebut. Semoga tujuan rekomendasinya nanti tercapai ya setelah pemanggilan. Jadi ada kesepahaman antara eksekutif dan juga legislatif terkait hal ini. Terima kasih Bung Tobas, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Taufik Basari. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.